Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Katalk, Karib Talk. Ya, kali ini kita akan bahas sesuatu yang berhubungan dengan internasional. Kita go internasional dikit ya. Kali ini kita akan bahas isu-isu internasional yang jarang banget dibahas di Indonesia. Apa? Ya, ini juga kita baru tahu nih. Ternyata di PBB itu baru-baru ini pada tanggal 15 Maret mereka ngumpul kongko dalam satu rundingan tuh bahas apa? Tentang pembahasan Islamophobia. Nah, ternyata Islamophobia tuh sedang diperjuangkan di PBB. Tapi gaungnya tuh belum berasa di Indonesia. Nah, kali ini kita akan bahas nih, bagaimana sih perspektif dari anak muda, terutama dari internal Karib sendiri nih. Bagi teman-teman yang mungkin mau nambahin bisa komen ya nanti di bawah, kita sharing bareng aja. Kali ini kita akan ngobrol bareng bersama abang-abang kita nih, yang insya Allah luar biasa lah. Ya, semoga bisa mewakili pendapat opini dari anak muda. Ya, kita panggil aja ya. Yang pertama ada Kak Milzam. Tepuk tangan dong, tepuk tangan dong. Oke bang, masuk. Kita bukan cuma punya satu, kita ada dua sebetulnya. Kita sini akan sharing dua. Mau langsung apa satu-satu dulu nih? Langsung dong. Langsung aja ya, langsung lagi. Yang satu lagi adalah yang tidak kalah tampan. Kakak saya juga, ya kita emang sedikit kita sedikit emang di keluarga agak kurang akur, tapi ketika memang ada suatu konten yang menguntungkan kita bersama seperti kompak ya hari ini. Ya kita panggil Kak Niko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, sehat? Luar biasa bapak-bapak ini. Ya alhamdulillah teman-teman mungkin nggak asing ya mukanya ya. Jadi jangan sampai keliru ya buat membedakannya. Ketukar ya, sampai ketukar. Ya. Jadi di sini udah ada Kak Milzam dan Kak Niko. Kita akan bahas sedikit isu-isu yang memang lagi hangat nih di dunia internasional. Mungkin cuman gaungnya belum kerasa nih ya di Indonesia. Nah, itu perlu nih sebagai peran pemuda kita main opini di dunia anak muda. Yang ya maksudnya isu ini sebenarnya penting banget buat Muslim. Gimana Kak? Udah kita bisa masuk ke tema nih pembicaraan. Udah siap? Oke, siap. Teman-teman, kita masuk ya pembahasan kita kali ini. Sedikit mungkin agak berat, tapi ini insya Allah penting buat perjuangan yang ngakunya anak muda, punya spirit, punya fighting, punya perjuangan buat agamanya. Insya Allah kita akan bahas apa sih yang dibahas di Islamophobia itu di PBB sama negara-negara yang pro dan inisiatif bahwa nggak ada lagi tuh diskriminasi tentang agama, terutama agama Islam ya di dunia. Baik, dari Kak Milzam dulu nih. Gimana Kak? Sehat? Alhamdulillah. Sibukan. Sehat juga. Alhamdulillah rabbil alamin. Makanya sudah bisa hampir di sini. Alhamdulillah. Iya. Kesibukan apa sekarang? Sekarang bekerja aja. Wah, Allah luar biasa. Selain itu ada Bercanda lagi sama anak paling. Ya Allah, Iya. luar biasa. Udah punya anak belum? Pakai ditemesin lagi. Kayaknya sengaja banget tuh di headline tuh. Kita tanya balik dong anak. Ya semoga sehat dan keluarga. Amin. Semoga menempuh hidup barunya nih, lembaran barunya semakin memudahkan. Amin. Jadi pemimpin keluarga yang bermanfaat dan jadi contoh yang luar biasa. Wah, Kak Niko gimana Kak Niko kesibukan? Ya alhamdulillah kerja aja sih. Kerja. Selain itu Ya Main sama istri. ya dua kali ya main sama istri. biar motivasi. Ya ini adalah ya maklum ya karena bontot juga jadi emang terakhir lah. Jadi biar ngelihat kakaknya bahagia dulu. Insyaallah semoga semuanya sakinah mawaddah warahmah menjadi memiliki keturunan yang soleh-solehah menjadi pewaris para ulama. Amin. Doain juga biar karyanya cepat nyusul. Amin. Insyaallah. Semuanya amin. Amin. Ya, jadi gimana nih? Kita langsung bahas nih. Gak usah bahas keluarga ya, ntar bahas keluarga. Jadi bahan. Emang temanya apa sekarang? Ini kita baru dapet nih. Baru dapet juga nih. Ternyata isu-isu yang kayak radikal, diskriminasi tentang agama Islam, pokoknya kericuan-kericuan di luar negeri yang ditujukan kepada umat Islam tuh sekarang udah ada landasannya nih. Jadi yang kayak Islam radikal, Islamophobia itu kita sudah bisa mengcounter balik karena PBB pun sudah menyuarakan hal itu. Nah ini kita perlu sosialisasikan lah ibaratnya di pemuda terutama di Indonesia bahwa
PBB sudah mendukung untuk tidak ada lagi diskriminasi tentang agama Islam semua. Jadi gimana Kak? Nah itu kalau salah tanggal 15 Maret ditetapkan tuh. Udah lewat dong ya. Udah. Makanya nih kayak telat gitu ya. Makanya kita coba bangun opini itu di sini. Silakan. Ya silakan. Atau sini dulu, baru nanti ke sini. Iya gantian. Ya udah, dari sini dulu, dari sini. Jangan itu bisa. Jangan rebutan. Oh, jangan. Jangan rebutan. Silakan. Oh jadi bengong-bengongan. Ya kalau kita baca di berita ya, sekilas kita coba kupas lagi sekilas bahwa pada tanggal 15 Maret ya PBB mengumumkan itu sebagai hari perlawanan. Jadi dunia internasional menegaskan nih tanggal 15 Maret adalah hari perlawanan melawan Islamofobia. Jadi negara-negara dalam PBB terutama itu inisiasinya adalah OKI ya. Gitu. Mereka mengusung bahwa setiap radikalisme yang terjadi di negara-negara dunia jangan terlalu atau menyudutkan agama Islam ya. berbasis Islam. Pokoknya asal ada kerusakan atau kericuhan itu pasti disudutkan dengan Islam. Kalau orangnya Islam gitu. Tapi kalau misalkan di luar non Islam itu hanya kriminal biasa tanpa dikaitkan dengan agama. Nah itu yang membuat sedikit apa ya bagi umat Muslim tuh merasa terpojokan gitu ya. Ketika yang melakukan itu beragama Islam langsung dikaitkan dengan agama. Tapi ketika kerusuhan kericuhan di negara tersebut dia beragama Muslim itu hanya kriminal biasa. Nah itu yang lagi disuarakan di PBB. Dan alhamdulillah diinisiasi oleh negara OKI dan disetujui di forum tersebut tanggal 15 bahwa hari itu untuk melawan Islamofobia. Jadi nggak ada lagi tuh ketika memang orang Islam berbuat ibaratnya kerusuhan atau kericuhan di negara suatu itu nggak ada kaitannya lagi dengan agama. Udah itu kriminal, murni kriminal gitu. Nggak ada lagi sangkut paut dengan agama. Tuh. Itu sih sekilas Kak. Gimana? Ya kayaknya udah cukup jelas ya. Penjelasannya tadi. Ini kan baca di baca. di situs ini portal berita. Oh. Tuh, backgroundnya seperti itu. Oke, paling sedikit ya. Kalau dilihat dari penyampaian dari abang kita barusan ya terkait Islamofobia. Jadi sebelum kita masuk ke materi kita harus paham dulu ya terkait Islamofobia. Islamofobia itu berasal dari kata Islam dan fobia. Bener nggak? Iya. Ini nih yang perlu digali. Iya, karena kalau nggak kayak gitu kita nggak bisa dapat poinnya itu apa. Itu dari dua kata Islam sama fobia. Islam itu adalah agama, fobia itu adalah suatu hal ketakutan ya. Baik dalam apapun itu dan kebetulan itu didapatkan oleh kata Islam. Jadi di sini diidentikan sama Islam. Kalau dari saya sih di sini paling cuman beranggapan terhadap 3 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kenapa bisa ada Islamofobia? Yang pertama itu identik dengan media. Karena kita tahu kalau misalnya Islamofobia itu sudah mulai dari jauh-jauh hari lah, bukan hanya saat ini. Walaupun memang digaungkan di era modern sekarang ya, dan diklimakskan ketika dulu kalau nggak salah tabrakan WTC yang dimana di situ tuh benar-benar Islam. Sini. Iya, WTC Serpong. Oh, bukan. Itu tabrakan ojol ya. World Trade Center. World Trade Center World di Trade Center. Amerika. Ya, Di Amerika. Jadi waktu itu ya seperti kita tahu ya Osama bin Laden yang dianggap sebagai biang keladi. walaupun kita nggak tahu ya Betul. mungkin kita nggak tahu gimana, tapi di sini kita bisa melihat faktor media itu sangat berpengaruh sehingga yang kita lihat di layar kaca itu seakan-akan emang Islam itu seperti itu ya, karena kita juga tahu bahwa media itu dikuasai oleh Barat, benar nggak? Apalagi Yahudi sekarang dia menguasai 80% dari media sosial, baik itu Instagram, Facebook, Twitter. Nah itu saham terbesarnya itu dipegang orang-orang Yahudi. Jadi ketika mereka menggiring suatu isu ya bukan nggak mungkin isu itu bakal diterima dengan mentah-mentah. Iya, Itu yang benar. pertama terkait media. Yang kedua terkait agama, karena agama ini salah satu isu yang paling seksi lah ketika diangkat, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Bisa kita lihat ketika agama itu diangkat ya, karena penganut agama itu jumlahnya banyak, bukan sedikit ya, bukan kayak penganut Karang Taruna atau mungkin komunitas yang hanya ya paling banyak 100 orang lah, tapi ini kan lingkupnya ratusan juta bahkan miliaran. Jadi ketika ada yang disenggol terkait agama apapun itu, yang menyerang balik pasti akan banyak. Maka dari itu ya Islam salah satu agama yang dianggap mempunyai potensi besar nih dalam dunia internasional.
mungkin ada banyak pembahasan ya kenapa Islam diserang, baik itu karena Islam merupakan suatu agama yang paling berkembang di dunia, ekonomi yang paling menguasai saat ini, dan itu nggak bisa didiamkan begitu saja oleh para pelaku bisnis ya. Walaupun memang nggak 100% masalah agama, tapi memang saat ini kita nggak bisa pungkiri agama adalah salah satu yang diserang oleh media dan orang-orang tertentu. Maka dari itu ketika media sudah diserang, lalu dikerucutkan terkait dengan agama. Dan yang terakhir adalah terkait dengan ketidaktahuan masyarakat. Nah, mereka memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terkait dengan isu yang sedang diangkat. Jadi ya kita bisa lihat bahwa ya isu Islamofobia ini ya sangat mudah dicerna ya, khususnya bagi mereka yang memang dari awal ini tidak tahu apa-apa. Jadi karena mereka hanya tahu dari media dan kurangnya sumber yang mereka pahami, jadi ya mereka menganggap itu adalah benar. Maka dari itu saya sih di sini menganggap dari yang poin simpel tadi ya, mungkin nanti Kaniko bisa menjelaskan secara lebih detail. Saya hanya menyampaikan 3 poin yang mungkin menjadi awal kenapa Islamofobia ini menjadi ya ramai. Karena yang pertama media, yang kedua adalah agama, yang ketiga adalah ketidaktahuan masyarakat. Maka dari itu kita sebagai umat muslim pemuda, kalau bisa kita memiliki media yang benar-benar mengedepankan agama, yang membuat masyarakat itu menjadi tahu mana yang hak, mana yang batil. Dan semoga aja ini bisa tercipta dari ruang lingkup karib yang mungkin hanya lingkup kecil tapi tetap bisa menghasilkan suatu hasil gebrakan dan kebermanfaatan yang lebih baik ke depannya. Mungkin itu. Masya Allah, luar biasa. Jadi begitu ya, peran media anak muda nih, jangan cuma jadi penikmat aja nih, tapi ciptakanlah konten-konten yang pro dan mendukung agama kita sendiri ya teman-teman. Siap ya buat berkreasi ya. Coba, nah isu-isu ini nih coba kita angkat nih. Isu-isu ini kita edukasi lah teman-teman yang lain. Jadi ketika kita tahu, coba kita terjemahkan kepada bahasa anak muda di dunia media sosial itu sendiri. Terima kasih Kang Ilham, luar biasa. Udah ya? Iya, tahan dulu. Makan dulu. Puasa. Oke, kita lanjut tanggapan yang kedua dari abang kita satu lagi. Kaniko, gimana Kaniko pandangannya mewakili anak muda nih? Panas ya, gerah-gerah. Kipas dulu kipas. Tadi sebenarnya udah lengkap banget ya dari Kak Aryo sama Kak Milzam tuh, udah oke lah. Tapi ya nambahin dikit lah, nggak abdul kalau nggak nambahin kan. Jadi kalau dilihat sih terkait Islamofobia itu memang betul nggak lepas dari peran media, tapi juga tidak lepas dari peran politik juga. Kenapa? Karena kalau kenapa banyak yang musuhin Islam? Karena Islam sendiri itu punya, kita tahu sendiri kan tuntunannya tuh lengkap ya, dari bangun sampai kita tidur lagi. Nah kalau itu diterapin secara menyeluruh sama muslim di seluruh dunia, nah itu akan mengganggu stabilitas sistem politik yang sedang berkembang, khususnya di negara-negara kapitalis. Contoh kapitalisme aja, kapitalisme itu sangat bertentangan sama Islam, nggak bisa kapitalis sama Islam tuh jadi satu. Makanya mereka tuh berat. Kalau kita pasti masih difasilitasin lah kalau untuk sekedar sholat, sekedar puasa, mereka masih oke. Begitu kita ngomongin ekonomi, dia akan mulai nyerang kita. Nah itu sensitif tuh, makanya berat kalau sistem ekonomi Islam mau diangkat benar-benar tuh akan berat, lawannya tuh langsung kapitalisme. Sedangkan kita tahu pemegang atau pemodal atau pebisnis besar itu mereka adalah pemain besar di ranah kapitalisme gitu. Nah karena mereka udah pemain besar, modalnya udah gede kan, nah mereka masuklah di media tadi. Makanya ada istilahnya konglomerasi media. Itu dibahas tuh sama teman-teman pasti yang ngambil jurusan komunikasi, pasti ada pembahasan tentang itu tuh, konglomerasi media. Jadi di konglomerasi media artinya apa? Kita punya duit, kita bikin media satu, misalnya media A gitu ya. Media A. Nah itu kan kalau kita yang punya suka-suka kita dong. Bisa mainin isu ya? Iya, suka-suka kita dong. Kita mau bikin isunya apa, kita mau bikin isunya apa, suka-suka kita dong. Mau bikin Bang Aryo bisa terbang bisa. Oke. Bisa terbang, bisa terbang kemana-mana gitu bisa aja. Nah kita punya media kan. Nah yang punya media itulah yang akan mendrive informasi dari media yang dia punya itu. Nah itulah yang akan muncul terus. Tujuannya untuk ngedoktrin yang nonton, yang denger. Oh ternyata gitu ya, oh ternyata gini ya. Masuknya tuh nggak langsung, tapi masuknya pelan-pelan. Jadi bahas isu apa dulu misalnya, yang nggak usah jauh-jauh deh, masalah baju misalnya, masalah jilbab gitu. Nanti dia akan gampang tinggal bilang jilbab tuh sebenarnya gimana sih, wajib apa enggak. Oh nggak usah, nggak wajib.
yang penting ditutup aja, yang penting rapi misalnya. Nah itu jadi tanda kutip tuh, jadi yang dengerin yang orang awam pasti akan bilang, oh ternyata jilbab tuh nggak harus kayak gitu ya, jilbab tuh kalau tutup doang cukup. Tuh udah masuk tuh dia tuh. Terlebih yang masih kurang mendalami. Iya, makanya yang awam tuh langsung bilang, oh ternyata yang rapi aja cukup. Udah dia yang penting rapi. Mau rapinya setengah, rapinya seperempat, tetap aja ini kan nggak apa. Yang penting rapi menurut dia, karena dia ngambil info dari situ. Nah, pemilik media tadi memainkan isu tentang Islamfobia itu tadi. Misalnya dikait-kaitkan kita nggak contoh deh, kita nggak ngerayain Natal misalnya ya. Kan dengan tidak merayakan Natal aja bentuk toleransinya kayak gimana sih? Oh iya, ya kan tuh pasti setiap tahun tuh nggak habis-habis masalah Natal. Padahal kita tiap tahun Natal gitu loh tahun 25 itu pasti ada Natal gitu. Tapi nggak habis-habis tuh isunya digoreng terus. Dia bilang, oh ini kalau orang Natal tuh harusnya kayak gini. Oh ini orang Natal tuh harusnya kayak gini. Itu nggak akan habis tuh. Nah itu di drive terus gitu. Nanti dicap tuh, oh berarti yang nggak ikut yang nggak mau toleransi, nggak mau terima, ini pasti Islamnya ini nih agak radikal atau gimana. Nah itu kebentuk kan Islamofobia yang orang awam yang nonton tadi, kok gitu sih, harusnya kan kita beragama yang enak-enak aja, damai. Dia pasti mainnya nih isu damai. Dan jangan salah, Amerika sebagai pemain isu damai terbesar itu, dia memainkan selalu masuk dari isu human right atau hak asasi. Hak asasi itu jadi isu utama Amerika di negara manapun. Tapi padahal pelanggaran hak asasi paling banyak ya di Amerika juga. Dan rasisme paling tinggi terjadi di Amerika juga. Jadi gimana ya? Kontradiksi. Amerika bilang kita mendukung atau kita penggagas isu HAM atau pelindung dari isu HAM. Padahal dia banyak pelanggaran HAM itu banyak terjadi di dia. Bagaimana orang-orang imigran dari Meksiko misalnya? Mereka nggak boleh tuh orang Meksiko main langsung masuk untuk jadi misalnya dia visit terus lama-lama dia mengajukan jadi warga negara misalnya. Oh itu udah berat banget, udah kayak udah kayak orang orang kena tanda kutip orang yang beda kasta lah gitu. Perjuangannya beda. Bahkan waktu itu Presiden Donald Trump itu pernah sampai membangun pagar gede banget cuman buat membatasin supaya nggak ada orang imigran itu masuk ke wilayah mereka. Belum lagi sampai sekarang nggak ada yang bahas juga nih suku asli Amerika itu orang apa? Yang kita tahu ya aborigin ya. Apa sih? Indian. Aborigin itu Australia ya. Aborigin Australia. Indian. Ada yang tahu nggak sekarang posisi orang suku-suku Indian di Amerika statusnya gimana? Masih ada. Bagian masih ada. Tapi kan nggak ada yang pernah tahu. Kenapa bisa suku Indian itu benar-benar populasinya tereduksi jadi dikit. Berarti kan pertanyaan ada sesuatu yang terjadi kan? Iya. Apa yang terjadi sama suku Indian waktu itu? Ya mungkin nggak jauh beda lah sama saudara-saudara kita yang di Rohingya juga gitu kan. Dan juga di Palestina misalnya sama juga kayak gitu. Cuma ya itu tadi karena yang megang media dia digulirin lah isu-isunya kayak gitu kan supaya orang counter dulu nih sama Islam tuh keras, Islam tuh radikal, Islam tuh nggak suka damai, Islam tuh maunya perang terus aja, maunya perang terus, itu yang diangkat terus kan. Nah itulah yang bikin orang jadi anti atau dalam tanda kutip bertolak belakang atau agak-agak jaga diri lah dari Islam. Nah mereka juga mainin kan, mereka perlu trigger dong yang pemain isu Islamofobia ini perlu trigger untuk membuktikan Islam tuh bener nggak toleran, Islam tuh bener radikal. Masalah menciptakan momen lah. Iya, mereka harus menciptakan momen, dibuatlah isu-isu terorisme tadi. Jadi Islam itu nggak suka sama kepemimpinan yang nggak Islam misalnya gitu ya. Presiden misalnya bukan Islam gitu, maka dia akan melakukan bagaimana caranya apakah mereka jadi mereka nembak atau mereka ngebom gitu, buat mereka halal tuh. Padahal nggak gitu, padahal jelas disebutkan kan di Quran disebutkan juga barang siapa yang membunuh satu nyawa bukan karena dia membunuh atau ada kezaliman yang dilakukan sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Jadi nggak mungkin kalau Islam beneran terus ngebunuh orang tuh atas nama agama gitu ya, itu nggak mungkin banget. Jadi teroris itu bukan Islam tapi dikaitkan seolah-olah teroris itu Islam karena ya tadi mereka perlu trigger karena mereka perlu isu untuk dengan perlu momen lah gitu. Ada bom meledak ya tinggal KTP-nya dicek Islam. Udah langsung nih berarti Islam identik dengan terorisme. Sebagai memperkuat premis di awal. Iya, sebagai membuat premis di awal. Bahkan yang di Irak itu kan sampai tentara Amerika sendiri ngecek tentara Amerika itu ngecek sendiri yang katanya ada senjata pemusnah massal apa segala macam. Tentaranya itu sampai bingung.
begitu dia kesana kok nggak ada. Oh, gitu. Dia sampai bikin redaksi lah, ternyata senjata itu nggak ada, itu hanya dimainkan untuk dalam rangka itu tadi ada misi-misi lain. Tapi tetap di media yang diangkat orang Islam, teroris, tukang ngebom, tukang nembak, tukang bunuh, nah itulah. Padahal nggak sama sekali. Boleh dicek lah teman-teman yang Muslim, nggak ada lah yang ada ada bakat. Orang Islam tuh nggak ada bakat jahat. Orang Islam pasti dia hatinya tuh ada ngelawan lah. Kalau ada kedoliman, ada kebatilan, tuh pasti kelihatan banget. Bohong aja pasti orang Islam tuh nggak nyaman. Meskipun kita mungkin banyak anak-anak muda gitu ya, bohong-bohong yang kecil-kecil kayak di jalan atau apa gitu mungkin biasa. Tapi sebenarnya orang Islam tuh nggak bakat bohong, nggak bakat nyuri, nggak bakat deh ngelakuin kejahatan. Jadi berat lah kalau untuk jadi teroris gitu. Belum kita masuk ke radikal lagi. Ranah skup parameter radikal itu belum jelas sampai hari ini. Radikal tuh kayak gimana sih? Masa dari baju jenggot, terus bajunya cingkrang misalnya. Cukup jadi radikal kan? Kalau baju kayak gitu radikal ya berarti orang yang semua pakai baju yang punya jenggot semuanya radikal semua. Bisa ditangkapin semua dong. Nah itu yang belum jelas, tapi itu digulirkan terus. Nah itulah kalau nggak jelas digulirkan terus, nanti lama-lama pusing juga mereka kan. Ini nggak ada ujungnya gitu. Itu sih mungkin tanggapan. Ya, harusnya dikit jadi banyak tanggapannya. Ya. Keseruan. Luar biasa. Kita sedikit mencerahkan ya. Mungkin sedikit berat, mungkin biasa kita bahas anak muda cinta-cintaan tentang love. Tapi kali ini kita agak berbobot sedikit. Itu mati. Kita agak sedikit lebih keren lah pembahasannya, ini anak muda banget juga sih sebenarnya. Ya, jadi ketika pertanggal 15 Maret kemarin berarti kan ketika ada yang mengaitkan isu radikal seperti itu terus dikaitkan dengan agama Islam, sebenarnya kita udah bisa menentang tuh sebetulnya. Nggak ada tuh, jadi udah hubungan kelakuan personal ya personal, nggak ada hubungan dengan agama, jadi harus fair gitu ya kan. Gitu, nggak ada lagi tuh nanti Islamophobia yang kayak gitu di Indonesia ya, karena dunia internasional udah mengakui. Jadi kesalahan personal ya personal, tidak dikaitkan dengan agama. Jadi semoga hal ini, informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kita bisa share ke teman-teman pemuda semua yang ada di Indonesia bahwa segala keburukan apapun tidak ada lagi kaitan dengan agama. Ya. Terima kasih buat abang-abangku tercinta untuk kongko kita pada hari ini. Kongko yang berat ini. Tapi insya Allah persiapan ini harus kita paksakan untuk kita utarakan karena memang di berita pun nggak ada kan info seperti ini. Makanya kita coba angkat lah gitu sebagai batuk ikhtiar buat kita menyuarakan bahwa ada loh yang kita didukung loh untuk seperti ini nih. Islam sedikit semoga cikal bakal kebangkitan lah insya Allah ya gitu. Kita nggak tahu itu politisasi seperti apa, kan nggak mungkin kok Amerika yang dulu seperti kontra banget ya sama Muslim tiba-tiba mengesahkan seperti itu urusan belakang lah. Tapi ini momen ketika memang kita ada peluang ya kita angkat gitu. Masalah politisasi belakangan nanti kita harus berani. Tapi ini sebenarnya memperkuat ini ya. Yang hadis sering kita dengar dari kecil ya. Jadi Islam datang dari masa jahiliyah itu tidak dikenal, bukan siapa-siapa atau mungkin dimusuhi. Lalu Islam jaya, lalu jatuh lagi, lalu jaya lagi. Mungkin ini memang karena sudah skenario Allahnya kayak gitu. Kita nggak ada yang tahu ya. Kita baru snuzon. Dari tahun 1900 sejak ya Inggris menguasai tanah Palestina, lalu Israel juga menguasai Palestina. Itu kan bisa dibilang masa kemunduran Islam ya. Sampai kita bisa lihat ya perang Irak-Iran yang kemarin ya kita bisa lihat tahun 1880 sampai 90 itu mencekam banget. Itu kan bisa dibilang kemunduran Islam, lalu Irak jatuh, Libya jatuh. Tapi sekarang tiba-tiba kita nggak tahu ya, tiba-tiba justru tren jenggot jadi bukan hanya banyak umat Muslim ya. Iya. Bahkan tren jenggot Messi juga main bola, bintang Hollywood, artis, anak band. Yang dulu identik sama apa namanya teroris justru sekarang jadi tren kalau kayak gitu tuh keren. Itu kan ya kita nggak tahu bisa kayak gitu ya, berarti memang ya siapa tahu ini emang yang dijanjikan seperti itu ya secara nggak langsung, tapi kita juga harusnya bersedih sih, berarti memang kita sudah berada di akhir zaman yang dijanjikan itu, yang tadinya Islam jatuh lalu jaya ya mungkin ini memang sudah di ujung-ujung skenario Allah nih ya, mungkin ini bisa diambil hikmah juga sih buat kita semua. Amin ya. Yang penting adalah semangat buat berjuang. Masalah hasil jayanya kapan nggak apa-apa. Yang penting yang saat ini kita bisa lakukan aja. Jangan lupa ya teman-teman, tetap berjuang. Nggak usah ada pesimis, tetap optimis.
Insyaallah. Ya, terima kasih buat hari ini, acara kali ini kita kongko bareng bersama kakak-kakak tampan kita kali ini. Semoga di lain waktu kita bisa sambung lagi kongkonya ya, teman-teman. Yang ada pertanyaan ataupun unek-unek boleh mau bicarakan apa, konten apa, kolom komen ya. Komen. So, kita akan bahas di Karitalk dengan pemateri dan bintang-bintang yang luar biasa. Terima kasih Bang-Bangku. Sampai jumpa, mohon maaf lahir batin jika memang ada pembahasan atau kata-kata dan persepsi yang memang tidak sejalan atau kurang berkenan. Kita hanya sedikit menyampaikan ilmu yang kita punya. Semoga itu manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.